Setelah perjalanan panjang, Chu Feng akhirnya tiba di tanah rahasia 9 surga. Baru saja keluar dari portal. Lalu aku melihat seorang wanita dengan mata 3 warna dan berkerudung. Berdiri di sampingnya adalah seorang gadis kecil dengan 2 ekor kuda. Itu adalah Dewa Roh dan Dewa Pena. Dan mereka tampak telah menunggu lama. Tuhan Roh Tuhan, Tuhan Pena Tuhan. Melihat keduanya, Chu Feng segera membungkuk hormat. Belum lagi dewa spiritual yang memiliki mata dewa 3 alam, bahkan pengikut kecil dewa spiritual, Dewa Pena, jelas tidak sederhana. Tentu saja, alasan Chu Feng datang ke sini sebenarnya untuk menemui Dewa Roh. Sebelumnya, ia takut Dewa Roh tidak akan melihatnya, tetapi sekarang kekhawatiran ini dapat dihilangkan. Aku melihat semuanya melalui mata ilahi 3 alam. Coba saya lihat bagaimana keadaan mereka, kata Dewa Roh. Chu Feng juga tahu apa yang dimaksud Ling Shen, jadi dia buru-buru mengirim anggota klan Ling Shen yang tertidur keluar dari formasi luar angkasa. Dewa Roh mengeluarkan menara kuno seukuran jari. Meskipun menara ini tua, ia sangat indah. Sepertinya terbuat dari kristal, tetapi jelas tidak sesederhana kristal. Menara ini memiliki 9 lantai, masing-masing memiliki kekuatan yang berbeda. Dewa Roh melemparkan menara itu dengan ringan, dan menara itu dengan cepat membesar saat mencapai ketinggian yang tinggi. Semua Dewa Roh yang tertidur tersedot ke dalamnya. Dewa Roh hanya membuat beberapa gerakan tangan, dan cahaya suci mulai muncul dari dasar menara. Cahaya itu naik ke atas seperti kabut, dan akhirnya berhenti di lantai 8. Wah, garis keturunan ini, garis keturunannya begitu murni. Tetapi mengapa kultivasimu begitu lemah? Dewa Pena itu bagaikan anak kecil yang polos, berbicara langsung dari mulutnya. Tuan Dewa Pena, apakah Anda tahu asal-usul klan Dewa Roh? Chu Feng bertanya dengan cepat. Dewa Pena meletakkan tangannya di pinggangnya dan berkata kepada Chu Feng. Chu Feng, bocah nakal, berhentilah berpura-pura. Bukankah kau membawa klan Dewa Roh ke sini karena kau menduga bahwa mereka ada hubungannya dengan Tuan Dewa Roh? Dahi. Chu Feng menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia memang punya dugaan ini, jadi dia membawa klan Dewa Roh ke sini. Karena menurutnya, jika memang ada hubungan, maka Dewa Roh pasti akan bisa membantu klan Dewa Roh. Memang ada spekulasi seperti itu, jadi apakah benar-benar seperti ini? Tanya Chu Feng. Dewa Pena tidak menjawab secara langsung, tetapi menatap Dewa Roh. Adapun Chu Feng, tidak ada yang tidak bisa dikatakan. Dewa Roh tersenyum tipis. Melihat hal itu, Dewa Pena berkata, Tuan Dewa Roh, tentu saja garis keturunan Dewa Roh ini tidak dapat dibandingkan. Bagaimana aku bisa memberitahumu? Bukan dari ras yang sama, tetapi dari darah yang sama. Sama seperti garis keturunan Heavenly Thunder, kau juga berasal dari garis keturunan Heavenly Thunder, tetapi ada banyak ras yang memiliki garis keturunan Heavenly Thunder. Kau hanya terhubung oleh darah, tetapi kau tidak memiliki hubungan apapun. Mengerti? Saya mengerti. Chu Feng mengangguk. Namun, garis keturunan guntur surgawi ada di mana-mana, tetapi garis keturunan Dewa Roh sangat langka. Kau sungguh beruntung, nak, karena disukai oleh klan Dewa Roh, kata Dewa Pena. Memang, saya selalu beruntung. Kalau tidak, aku tidak akan menerima bantuan dari Master Spirit God dan Master Pen God, kata Chu Feng sambil tersenyum. Tidak ada yang salah dengan ucapanmu. Dewa Pena tersenyum cerah, lalu mengerutkan kening, hei, Chu Feng Bao, beraninya kau menyela pembicaraanku. Aku ingin bertanya pada guruku. Setelah berkata demikian, Dewa Pena menatap Dewa Roh dengan penuh semangat. Nenek moyang garis keturunan ini telah menetapkan batasan pada mereka. Hanya setelah mereka mengakui tuan mereka, potensi mereka dapat dilepaskan. Dewa Roh menjelaskan mengapa garis keturunan klan Dewa Roh ini, meskipun jelas sangat berbakat, memiliki tingkat kultivasi yang tidak memuaskan. Oh, aku mengerti. Kalau begitu Chu Feng, kamu sungguh beruntung, kata Dewa Pena. Chu Feng, apakah kamu ingin mereka pulih seperti sebelumnya?
atau hanya setengah dari sebelumnya? Dewa Roh bertanya pada Chu Feng. Tuan Dewa Roh, jika aku bisa memilih, aku tentu berharap untuk mengembalikan mereka ke keadaan semula, kata Chu Feng. Kau seharusnya bisa merasakan bahwa kondisi mereka sangat buruk. Sudah sangat sulit bagimu untuk menyelamatkan nyawa mereka. Jika saya campur tangan, saya bisa mengembalikan mereka ke keadaan semula, tetapi prospek masa depan mereka akan terbatas. Tetapi ada cara lain, yaitu bagimu untuk melakukannya, kata Dewa Roh. Apa yang harus dilakukan Junior? Tanya Chu Feng. Meskipun garis keturunan klan Dewa Roh ini bersedia mengakui Anda sebagai tuan mereka, Anda belum benar-benar menyelesaikan kontrak tuan hamba. Dan jika kau bisa menyelesaikan kontrak tuan pelayan, kau bisa membangkitkan sepenuhnya potensi mereka yang terpenjara. Mereka tidak hanya akan bisa pulih seperti sebelumnya, tetapi kecepatan kultivasi mereka juga akan mencapai level mereka yang sebenarnya di masa depan. Karena garis keturunan ini memang sangat berbakat. Namun, kontrak tuan pelayan dengan klan Dewa Roh tidak mudah untuk ditandatangani. Meskipun kamu memiliki bakat hebat dan ketekunan yang luar biasa, kultivasi yang kamu miliki saat ini tidaklah cukup. Kultivasi seorang prajurit setidaknya harus mencapai alam dewa surgawi. Seorang spiritualis alam harus mencapai tingkat spiritualis alam naga surgawi. Tapi kalau itu adalah spiritualis dunia naga surgawi, akan lebih baik lagi. Kata Dewa Roh. Lalu berapa lama mereka bisa bertahan? Tanya Chu Feng. Lagi pula, Chu Feng masih jauh dari menjadi dewa surgawi, dan jarak untuk menjadi spiritualis alam naga surgawi bahkan lebih besar. Saya bisa membantu mereka mempertahankan ini untuk sementara waktu, tapi saya tidak bisa mempertahankannya terlalu lama. Jika aku ingat dengan benar, di era ini, ada kekuatan bernama Zhu Jizong, yang meninggalkan beberapa warisan. Mungkin itu akan membantu perkembanganmu, kata Dewa Roh. Senior, apakah yang kau maksud adalah kota utama peninggalan Sekte Alam Zhu? Tanya Chu Feng. Tentu saja Chu Feng tahu tentang Sekte Alam Zhu. Itulah yang terjadi di awal era ini, saat dia berada di atas semua guru roh dunia dan merupakan penguasa tak terbantahkan di antara para guru roh dunia. Hanya setelah banyak orang kuat dari Sekte Alam Zhu meninggalkan dunia seni bela diri dan memasuki sungai surgawi ke-9, Istana Suci 7 Alam dapat bangkit. Faktanya, Istana Suci 7 Alam juga memperoleh banyak manfaat dari banyaknya peninggalan Sekte Alam Zhu. Namun peninggalan juga memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda-beda. Ada pula beberapa peninggalan yang bahkan Istana Suci 7 Alam belum dapat menguraikannya hingga kini. Misalnya, kota utama kerajaan Zhu. Setelah berakhirnya puncak 9 surga, kekuatan kuno bergabung untuk menyerang Wolong Wuzong. Dikatakan bahwa Wolong Wuzong memiliki harta karun. Hal ini memaksa Wolong Wuzong untuk mengerahkan formasi pertahanan untuk melindungi Zhu Tianhe. Sebenarnya, tujuan sebenarnya dari koalisi ras kuno adalah untuk menggunakan formasi pertahanan Sekte Wolong Wu untuk membuat kota utama Sekte Zhu Jie muncul. Tetapi meskipun kota utama alam Zhu telah muncul, tidaklah mudah untuk memasukinya. Untuk masuk, Anda perlu mengumpulkan 5 fragmen kunci. 5 fragmen kunci tersembunyi di Fiery Sea Sky River, Totem Sky River, Seven Realms Sky River, Divine Body Sky River, dan Bloodline Sky River. Chu Feng sebelumnya telah memperoleh 2 fragmen kunci dari Xianhai Tianhe dan Totem Tianhe. Namun Chu Feng masih memiliki lawan lain, yaitu Jie Tianran. Sisa-sisa Sekte Alam Zhu dari 7 alam Tianhe dan tubuh ilahi Tianhe selalu dikendalikan oleh Istana Suci 7 Alam. Kemudian, Chu Feng mendengar kabar bahwa kedua reruntuhan itu telah dibuka, dan ia mengira Jie Tianran telah memperoleh pecahan kunci kedua reruntuhan itu. Sekarang hanya fragmen kunci Bloodline Tianhe yang tersisa. Karena banyak hal, Chu Feng tidak melanjutkan pencarian pecahan kunci. Namun sebenarnya ada perhatian. Saya mengetahui bahwa sisa-sisa Sekte Alam Zhu dari garis darah Tianhe tiba-tiba menghilang. Bahkan jika saya ingin pergi ke sana, itu mustahil.
Karena berpikir mustahil untuk mengumpulkan kelima pecahan kunci itu, Chu Feng berhenti memikirkannya. Lagi pula, bahkan jika dia benar-benar mendapatkan pecahan kunci garis darah Tianhe, dia tidak akan bisa membuka kota utama Sekte Alam Zhu jika dia tidak bisa mengumpulkan kelimanya. Tepat. Dewa Roh mengangguk sedikit, dan benar saja, dia menunjuk ke kota utama Sekte Alam Zhu.